Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ke-14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Apabila kamu menemukan, nanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberikan kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tapi perlu saudara tahu bahwa jalan Tuhan beda dengan jalan manusia. Perlu tahu bahwa semua rancangan Tuhan tidak mendatangkan kecelakaan, tidak, tapi memberikan damai sejahtera. Nah, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu gelap. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu terang. Tapi Tuhan berjanji, sekalipun kita dalam lembah kekelaman, di dalam badai apapun, di dalam tekanan apapun, Tuhan tetap menyertai. Ingat saudara, di dalam badai tekanan apapun persoalan kita, hidup kita, ingat, Tuhan tetap menyertai. Nah, jadi ingat, apapun tekanan, apapun badai yang datang, keyakinan ini harus engkau pegang, bahwa Tuhan tetap menyertai. Rencana Tuhan tidak seperti yang kita inginkan. Nah, kadang rencana Tuhan lebih hebat melebihi apa yang kita inginkan. Karena pikiran Tuhan bukan pikiran manusia. Dan penyediaan Tuhan melebihi doa yang kita ucapkan, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, suatu kali saya sekolah Alkitab, saya lulus tahun 96. Waktu sekolah Alkitab mau lulus, waktu itu mau diwisuda. Nah, kebetulan saya di tempat sekolah Alkitab itu, saya yang paling bodoh, saudara. Nah, waktu itu saya mau wisuda, saya hanya setingkat SMA. Saya dipanggil, lulus itu sama rektor, Bapak Pendeta Pontas Pardede. Nah, Pendeta Pontas Pardede berkata, Daud, sebenarnya kamu tidak lulus. Tetapi kalau tidak diluluskan, muridnya tinggal 4. Karena anugerah keselamatan dan belas kasihan, engkau kunyatakan lulus. Nah, saya lulus, saudara, ranking 4, murid tinggal 4, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu itu, saudara, waktu itu saya diwisuda setingkat SMA, dan rektor berpesan tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Saya tanya sama Pendeta Pontas, kenapa saya tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi? Karena kamu adalah murid yang paling bodoh di sini, dan guru-guru sekolah Alkitab bersatu supaya tidak ketemu kamu lagi. Jadi saya tidak boleh sampai sekolah tinggi teologi, hanya lulus setingkat SMA. Nah, waktu itu, saudara, saya diwisuda, saya senang sekali, saudara. Nah, saya senang sekali. Nah, apa yang terjadi, saudara? Waktu wisuda, mama, papa, orang tua, adik, kakak, tidak ada yang datang. Akhirnya saya naik angkot, nyampe rumah. Begitu sampai rumah, apa yang terjadi? Ayah saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat, di PHK rame-rame. Disitulah saya berpikir, apakah ini rencana Tuhan? Nah, kadang pada waktu kita ada masalah, kadang kita bertanya, apakah ini rencana Tuhan? Betul nggak, saudara? Nah, ingat bahwa Elohim turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya.
Waktu itu saya berpikir, apakah ini rencana Tuhan? Nah, dalam kondisi seperti itu, ingat saudara, kalau saya stres, satu keluarga stres, namanya gila, saudara. Nah, dalam kondisi seperti itu, apa yang harus saudara lakukan? Yang pertama adalah, engkau harus percaya penyertaan Tuhan. Dan yang kedua, percaya bahwa selama kita di dalam Tuhan, pasti ada jalan. Itu saudara. Selama kita dalam Tuhan, pasti ada jalan. Waktu itu saudara, Alkitab berkata, kalau engkau mencari aku, maka menemukan aku. Di situ saya berdoa, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya berdoa. Waktu saya berdoa, tiba-tiba saya mendapat suara Tuhan. Demikian. Daud, ada apa Tuhan? Apa yang ada di tanganmu, lakukan dengan setia. Tiba-tiba ada plastik bekas gula di tangan saya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, apakah aku mau jadi pemulung? Nah, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, jual plastik. Nah, kadang-kadang dalam kondisi seperti itu, sekitar kita tidak mendukung kita. Tapi harus kita punya pengharapan. Karena dasar dari iman adalah pengharapan, saudara. Nah, waktu itu saya ngomong mama saya, Mah, aku mau jual plastik, Mah. Aku perlu uang modal. Mama saya ngomong, Daud, di antara anak mama, kamu paling bodoh. Di kelas pun paling bodoh. Nanti malah bangkrut habis semua. Ini ada uang 100.000 rupiah. Kalau kamu berhasil, berarti Tuhan menyertai kamu. Kalau kamu gagal, ini modal terakhir. Saya ngomong sama mama, Mah, aku mau jual plastik perlu motor. Mama saya, ini ada motor Yamaha Poswan. Tapi bulan depan tidak bisa bayar kreditnya. Bayangin saudara. Udah dikasih modal 100.000 rupiah, 100.000 rupiah, yaitu sekarang ya 10 dolaran lah saudara. Waktu itu saya beli plastik 25 kilo saudara. Nah, ingat, segala sesuatu yang kita doakan, dan kalau kita bekerja dengan doa, pasti ada kekuatan Tuhan yang menyertai. Ingat saudara, ada faktor kekuatan Tuhan yang menyertai. Makanya dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan, libatkan Tuhan dan berdoa, saudara. Nah, waktu itu Tuhan bicara sama saya, dengan tanda salib inilah kau akan menang. Saya jualan plastik, saudara, di pasar-pasar, sehari hanya untung 5.000 rupiah. Nah, 5.000 rupiah sampai 10.000 rupiah. Nah, itu omset 25 kilo. Ingat, apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, lakukan dengan setia. Ingat itu, saudara. Di situ, saudara, sehari untuk 5.000, 10.000, setelah itu dari omset 25 kilo, jadi 1 kintal dari setengah ton, sampai puluhan ton. Sampai jadi pabrik plastik, saudara. Jadi pabrik plastik tanpa utang bank, saudara. Nah, dan apa yang terjadi, saudara? Dalam kondisi saya diberkati Tuhan itu, saudara. Nah, kadang itu panggilan Tuhan tidak seperti yang kita inginkan. Tapi rencana Tuhan kadang tidak seperti yang kita prediksi, saudara. Nah, tiba-tiba dalam kondisi pabrik bagus, semua bagus, Tuhan bicara sama saya supaya jual plastik pabrik itu, saudara. Saya kaget, jual pabrik. Nah, saya kaget jual pabrik. Nah, kan itu untuk bekerja. Udah tidak ada utang bank, marketing sudah bagus, usaha sudah bagus. Tapi disuruh jual. Nah, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita itu harus taat. Arti taat itu apa? Tidak neko-neko, tidak bertanya. Percaya aja. Saat Tuhan bicara, belilah tanah,
di tempat yang akan kutunjukkan padamu. Nah, setelah saya jual, saya beli tanah, itu jembatan waktu itu belum ada, muter saudara. Nah, wah, berputar, saya beli tanah di tempat Tuhan tunjukkan itu. Nah, semua uang pabrik yang saya dapat itu, saya jual pabrik itu. Nah, itu saudara, uangnya saya belikan tanah semua. Sesuai petunjuk Tuhan itu. Setelah saya belikan tanah semua, saudara, langsung saya, nah kadang itu kita ada keraguan ini suara Tuhan atau bukan ya, gitu saudara. Ini kalau bukan suara Tuhan, habislah pabrik, habis ya saudara. Tak belikan tanah semua. Kalau tanah tidak laku gimana? Waktu itu harga tanah 200.000, 300.000, saudara. 500.000 pinggir jalan, saudara. Nah, seperti Tuhan tunjukkan itu. Begitu uang habis, di situ saya baru mikir. Tiba-tiba saya dapat suara Tuhan gini. Jutaan manusia akan mendengar khotbahmu. Saya kaget. Bagaimana bisa jutaan manusia dengar khotbah? Saya bilang gitu, saudara. Nah, gimana? Saya juga nggak ngerti lah. Pokoknya saya percaya aja. Tiba-tiba Gilbert telepon saya. Daud, kamu melayani ya? Baik Pak Gilbert. Waktu itu saya ngomong, ya Pak Gilbert, ini pabrik udah saya jual. Saya saat ini kerjaan enggak ada Pak Gilbert. Gitu. Mau ikut saya aja lah. Nah, saya ikut pelayanan sama pendeta Gilbert, saudara. Nah, saya keliling pelayanan, keliling-keliling. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Berapa tahun kemudian, tanah yang Tuhan tunjukkan saya itu, saudara, itu sekitar pintu tol Solo, saudara. Sekitar pintu tol Solo. Jadi, dari harga 200.000, langsung jadi 2,5 juta. Dari harga 500.000 jadi 5 juta, berlipat-lipat saudara. Di situ saya bikin ruko, saya itu franchise Alfamart, berapa tempat itu saya bikin ruko-ruko saudara. Nah, kadang apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita nggak ngerti saudara. Yang penting kita ikut dan taat saja saudara. Nah, taat dan tunduk aja penting dan percaya saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Waktu itu saudara langsung saya pelayanan, tiba-tiba saudara, tahun 2004, saya masih ingat itu saudara, saya diminta untuk jaga presiden sama Jenderal Pramono Edi Wibowo. Saya tidak kepikir juga bakal dibawa ke situ saudara, karena bidang saya itu kan tentang setan saudara. Saya juga bingung dibawa ke situ ngapain saudara. Nggak taunya di sana pelut anti santet saudara, penangkal santet. Nah, tiba-tiba saya diminta untuk jaga presiden. Presiden SBY, perintah Pramono Edi Wibowo. Nah, di situ saya banyak bantu dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, penanggulangan teror. Setelah itu operasi senyap ya untuk pengamanan khusus negara. Jadi saya ikut saya kaget. Tiba-tiba Tuhan bawa saya ke situ untuk masuk ke dalam hal yang lebih besar, yaitu apa? Pengamanan khusus presiden, Dan bidang saya tentang setan. Nggak taunya di situ saya dibawa juga untuk membantu penanggulangan terorisme. Setelah itu untuk turun lapangan untuk tugas negara, 10 tahun saya tugas negara, 10 tahun saya ditugaskan sama Jenderal Pramono Edi Wibowo. Saya dulu langsung di bawah perintah Ibu Ani Yudhoyono. Itu selama 10 tahun saya tugas, saudara. Nah, 2014, tiba-tiba saya dapat petunjuk Tuhan. Bahwa terjadi krisis ekonomi, anginnya akan datang 18-19, badainya akan datang 2020, Indonesia stagnat ekonomi menuju 2023, setitik terang datang. Apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba 2019, 2020, corona. Pada waktu corona, tiba-tiba saya diajak sama Thomas, sama Michael Zoom. Zoom-nya itu, saudara, yang dengar
dan yang melihat saudara jutaan saudara. Seperti yang Tuhan firmankan, jutaan manusia mendengar khotbahmu. Artinya apa? Yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita prediksi, itu yang Tuhan berikan. Kadang berpikir, bagaimana khotbah jutaan itu? Kan gitu saudara. Tidak taunya ada cara yang Tuhan tidak kita bisa prediksi. Pikiran Tuhan bukan pikiran manusia. Nah, jadi pesan Tuhan untuk kita hari ini. Percaya penyertaan Tuhan dan percaya bahwa rencana Tuhan itu ajaib. Nah, saudara, ada suatu yang dalam latihan khusus ya, kita dulu di pengamanan presiden ya. Jadi kita dulu waktu kan ada yang namanya itu di pengamanan presiden, ada latihan-latihan khusus ya. Nah, kalau saya kebetulan, saya itu selalu di sampingnya Jenderal Pramono Edi Wibowo gitu. Nah, sering dia ngomong sama saya. Nah, ada satu kata-kata yang dalam setiap hal, tekanan apapun yang terjadi, ketakutan apa yang terjadi, kondisi kepanikan apapun yang terjadi, yang harus engkau lakukan, tetap berpikir jernih dan logis. Ingat saudara. Ada kata-kata dari setiap latihan itu, saya pasti ingat itu. Waktu itu saya sama Jenderal Pramono Edi Wibowo ngobrol-ngobrol ya. Apapun kepanikan, tertekan apapun kondisi apapun, situasi apapun, panik, takut, khawatir, atau ditekan model apapun, kamu harus tetap berpikir jernih dan logis. Nah, itu. Nah, jernih dan logis. Nah, karena ketakutan, kepanikan, khawatir, tidak terduga datangnya, dan kadang tidak bisa dihindari. Tapi yang penting kamu lakukan, tetap berpikir jernih. Ingat, saudara. Nah, saudara, kalau kita bersama Tuhan, kondisi apapun, pasti Tuhan sertai kita. Dan ada pesan yang saya beritahu oleh saudara, itu sejak tahun 2001 saya beritahu akan terjadi inflasi selama 5 tahun. Inflasi 5 tahun dan corona ini yang bermutasi 5 tahun juga. Nah, dan nanti akan error. Dan tahun ini saya beritahu di khotbah belajar normal. Nah, tahun depan setitik normal. Artinya kita adaptasi semua untuk kembali normal. Adaptasi, saudara. Karena corona ini kita semua berdampingan, saudara. Dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai, memberkati kita semua. Amin. Lanjut. Terima kasih Pastor Daud Tony, luar biasa. Yang kita tadi belajar ya, kunci ya di dalam kehidupan kita itu, kalau kita mau berhasil, setia dengan apa yang kita bisa lakukan, setia saja. Kemudian yang kedua, selalu libatkan Tuhan. Karena Tuhan yang selalu akan memberikan kita kekuatan dan membuka jalan. Kemudian rencana Tuhan seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tetapi selalu rencana Tuhan lebih besar dari yang kita pikirkan. Kemudian yang terakhir tadi luar biasa, apapun kalau kita dalam keadaan panik, gelisah, khawatir, kita harus tetap berpikir jernih, dan logis. Itu benar ya. Makanya Alkitab juga mengajar kita untuk tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Luar biasa Pastor Daud. Jadi sekarang tanya jawab ya Pak Daud ya. Ini tadi ada yang bertanya nih. Yang pertama pertanyaannya, mana tadi ya? Bagaimana membedakan suara Tuhan dan suara hati, Pak Daud? Itu tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita ini dekat dengan Tuhan dan hati rindu dekat dengan Tuhan selalu, pasti kita akan ada namanya itu kepekaan sendiri. Nah, tapi itu semua kan tergantung hubungan pribadi ya. Iya.
setuju Pak Daud. Lalu ini Pak. Nah, apakah kita itu boleh membungakan uang? Wah, ini Susah ya Pak. bukan bidang saya nih. Gitu ya. Kalau bukan bidang saya tidak berani ngomong. Iya. Karena ada yang tanya ini, kenapa rentenir nggak boleh tapi bank boleh gitu? Wah, Nggak perlu kalau dijawab ya. bank kan legal ya, rentenir tidak betul. legal. Betul sekali jawabannya. Ya, singkat tapi padat ya, benar sekali ya. Kalau bank itu legal, juga bunga-bunganya itu jelas gitu loh, sudah ada hukumnya dan sebagainya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak Daud. Pak Daud itu kan dipimpin Tuhan, jadi dikasih tahu tentang membeli tanah, membangun pabrik, terus waktu menjual pabrik. Nah, bagi yang tidak bisa mendengar suara Tuhan atau enggak peka, bagaimana Pak Daud? Karena kita harus belajar mencari Tuhan hidup sungguh-sungguh. Mencari Tuhan hidup sungguh-sungguh. Nah, gini ya, ada satu hal yang mungkin ini yang memang sesuatu yang namanya itu perlu keberanian ya. Tapi keberanian di sini tidak boleh konyol gitu ya. Kadang kita ini harus siap untuk menghadapi sesuatu itu tanpa kita memprediksi. Tanpa kita memprediksi. Nah, kita kadang tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Betul tidak Ibu Deborah? Betul. Nah, suatu kali, ini pengalaman saya ya, waktu itu saya ditugaskan, waktu itu saya mau khotbah di tempatnya Michael Gunawan ya. Nah, tiba-tiba saya dapat telepon dari pengaman presiden, telepon. Terus, ada telepon penting ini dari jenderal. Waktu itu saya disuruh ngangkat teleponnya, itu waktu itu jenderal bintang 4. Siap gitu langsung. Waktu itu dia nelpon saya, nyebut sandi saya. Waktu itu sandi, kode sandi semuanya tetap. Oh ya, ngerti, saya paham. Oh berarti perintah khusus. Nah, waktu itu saya diminta untuk mimpin pengamanan khusus. Untuk operasi khusus, untuk pengamanan ini. Karena kalau kita ini kan biasa tugas itu kan titik pertemuan, misalnya titik pertemuan misalnya itu jam 10 di Jakarta gitu ya. Itu entah bagaimana caranya, entah jalan mau terbang atau jalan kaki atau onta atau kuda atau mobil, jam 10 nyampe lokasi, titik lokasi gitu loh. Nah, itu namanya penugasan kan gitu Ibu Deborah. Nah, waktu itu posisinya di Surabaya, diberitahu titik pertemuan di Jakarta. Dan di Jakarta itu jam 12, kira-kira jam 12 harus ada di titik pertemuan. Wah, langsung saya dari Surabaya ke Jakarta jalan darat naik mobil itu. Bus, enggak tidur. Nah, kalau udah tugasan gitu. Nah, langsung saya titik lokasi, nyampe. Langsung ketemu jenderal, langsung hormat gini, plak, langsung dia beritahu suatu tugas untuk ke suatu tempat. Waktu itu saya diberitahu 4 titik lokasi semua disabotase. Nah, artinya di demo, ada demo itu, ada 4 titik ini. Nah, saya ditugaskan untuk meloloskan ini. Nah, dalam kondisi seperti itu, makanya kadang saya beritahu, apapun tertekan, apapun ketakutan, kadang kita tidak bisa menghindari. Tetapi kita harus tetap berpikir jernih dan logis. Nah, langsung saya lihat, pesawat jam berapa, Jenderal? Pesawat Garuda jam 1. Oke, berarti di Soekarno-Hatta sudah dikepung. Ini sudah dikepung, kan ada berita-berita dari intelijen dan lainnya. Langsung
Saya itu selalu kalau dalam penugasan Ibu Deborah ya, kita tugas itu pertama tidak boleh percaya siapapun. Nah, kedua bikin plan A dan plan B dan plan C. Nah, 3 plan langsung plug. Dan saya tuh paling tidak suka briefing kelamaan karena pasti bocor. Nah, pasti bocor. Jadi begitu saya nyampe langsung briefing langsung. Nah, langsung saya ngomong dalam briefing ini rencananya keputusan saya sendiri yang tahu. Jenderal percaya saya, silakan mainkan. Gitu. Jenderal bintang 4 berkata mainkan, langsung cet. Saya tanya sama jenderal percaya saya tidak? Percaya. Kalau tidak percaya kamu, ngapain kamu kesini? Oke, langsung pesawat kan Garuda jam 1. Saya ngomong jenderal, ini dari sabotase, siapin pesawat kecil di Halim waktu itu. Sama jenderal dari siapin pesawat kecil. Jam 1 semua sudah kayak panik ya. Jam 1 udah panik gitu ya. Berangkat enggak? Dari pengawal ini berangkat enggak? Jam 2 semua sudah pada dikira tidak berangkat. Karena saya percaya sudah bocor. Kalau sudah bocor harus kita punya plan B gitu. Kalau udah bocornya keterusan plan C udah. Nah, waktu itu langsung saya ngomong sama jenderal mau bicara. Berangkat. Jadi pada dikira tidak berangkat, pengawal pada bingung, langsung jenderal sama saya satu mobil, langsung tabrak. Siapapun menghalangi, tabrak aja. Hukum nomor 2. Nomor 1 adalah target selamat dan aman. Hukum nomor 2, penting aman. Target diamankan dulu. Udah. Langsung, bus. Ke Halim. Untuk ke Halim, diberitahu dikepung. Tenang. Pakai topi, masker, terobos, stres, masuk ke pesawat. Langsung ke Bandara Kuala Namu, Sumatera ya, Medan, shoot. Saya juga dikepung juga. Masuk plug. Jadi terjadi dapat berita intelijen dikepung 4 lokasi lolos semua. Sampai tujuan. Nah, setelah itu jenderal sama ada satu lagi pengawal ya dari pengaman khusus beritahu, Pak Daud, tugas lagi ya, hendaklah. Ini aja karena saya dimintai tolong aja, saya diperintah ya saya jalan. Dan dia ngomong, Pak Daud betul-betul pasukan siluman bener. Kenapa? Tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba langsung jalan, langsung muncul di satu tempat. Saya ngomong, ya hanya hantu yang bisa nangkap hantu. Nah itu kan kata-kata dari pasukan siluman gitu. Hanya siluman bisa nangkap siluman itu. Nah waktu itu saya diberitahu, Pak Daud waktu itu takut enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena sudah ada di Medan ini untuk lapangan. Kalau sudah di lapangan, kita takut, percuma. Itu bukan jalan keluar. Betul. Ya. Yang kita hadapi gimana? Ya mainkan, tabrak udah. Apapun resiko kita hadapi. Nah kalau kita itu panik, takut, kita tidak bisa berpikir logis. Nah di situ ini pengalaman saya nih, Ibu Deborah dalam pengamanan elit ya. Iya. Dan itu sering. Luar biasa Pak Daud. Oke, lanjut. Mantap. Oke, terus ada pertanyaan nih Pak Daud. Ini dari dikatakan begini, ada seseorang ini, Bapak ini punya pabrik. Terus dia bilang disuruh Tuhan tutup. Bagaimana saya menyuruh mengatakan pada pegawai-pegawai saya bahwa pabrik ini harus tutup untuk meyakinkan mereka, karena kan mereka nggak mungkin percaya disuruh Tuhan jual. Itu gimana Pak Daud? Pergumulan doa dulu, uji dulu dari Tuhan atau bukan. Betul. Jangan langsung bukan karena emosi berutang. Ngomong dari Tuhan. sudah dipecat semuanya pegawainya, ternyata bukan dari Tuhan. Iya.
Jadi Betul, Pak. jadi Harus diuji ya. iya. Nah, ini ada seorang ibu tanya, dia ini kan kepingin punya rumah, terus harus nyicil, harus nabung sampai bisa beli rumah atau kredit, karena kan kita menghadapi krisis ya Pak ya, menghadapi apa tadi, inflasi. Nah, dia disuruh anaknya untuk kredit, tetapi dia berpikir apakah harus nabung saja gitu untuk menghadapi masa-masa krisis ini, lebih baik gimana Pak Daud? Pada waktu menghadapi krisis seperti ini, penting jangan utang bank. Lebih baik jangan utang ya Pak ya. Tahan. Karena Bersabar. kalau kita utang, kan perputaran uang agak berat. Kan bunga bank tetap bayar. Oh, iya. Kalau saat-saat ini untuk menyimpan uang di bank aman nggak, Pak Daud? Pokoknya bank pemerintah itu aja. Bank yang aman gitu ya, bank pemerintah Ya, ya. bank pemerintah. BCA bukan pemerintah ya, Pak ya? Swasta ya. Swasta ya. Jadi ke BRI aja ya, Pak ya. Iya. Terus ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana kita tahu kalau kita ini ada kutuk keturunan atau kuasa gelap atau roh jahat yang mengikuti kita? Kan kadang kita tidak tahu. Bagaimana itu supaya kita tahu, Pak? Supaya antisipasi. Gimana, Bu? Bagaimana kita tahu kalau di dalam hidup kita itu ada kutuk keturunan atau ada kuasa gelap yang mengikuti? Kadang-kadang kita kan tidak tahu, katanya gitu. Oke, itu biasanya ada mimpi-mimpi ketemu orang mati atau hal-hal yang berbau gaib, kayak bau menyengat, tetapi tidak ada sumber baunya. Ada bau wangi, tapi tidak ada sumber baunya, gitu loh. Oh, dan itu sering terjadi ya Pak ya? Sering Jadi terjadi. tahu kalau itu ada kuasa gelap yang mengikuti atau kutuk keturunan. Oke. Terus kemudian, orang Kristen yang ikut pesugihan, apakah nanti masuk neraka walaupun dia pelayanan? Ya pasti. Kalau keselamatan itu kan anugerah ya. Tergantung detik-detik terakhir dia bertobat apa enggak. Kalau detik terakhirnya sih punya kesempatan bertobat ya selamat ya Pak ya. Tapi kalau pas detik terakhir nggak bertobat, nah ya repotnya waktu detik terakhir dimakan setan, nah repot. Terus kemudian ini, kenapa orang yang punya ilmu gelap bisa dikalahkan dengan daun kelor? Kok berkuasa itu bukan sekali daun kelor? Itu bukan dikalahkan, tapi itu hanya posisi netral. Jadi pada waktu satu unsur alam berlawanan tapi sejenis, maka kekuatan itu jadi netral, tidak berfungsi namanya. Nah, seperti orang punya ilmu kebal, dimasukkan ke dalam air, mati. Air bukan oksigen, oksigen bukan air, tapi dalam oksigen ada, di dalam air ada oksigen kan gitu. Makanya kalau orang punya ilmu kebal, masuk dalam air, hidungnya mati. Sekebal apapun. Itu pengalaman ya. Iya. Nah, kemudian bagaimana kita tahu kalau kita itu sudah dibebaskan dari kutuk? Tergantung iman ya. Dari iman kembali ke iman kita. Iya, gak main perasaan ya Pak ya. Gak usah pakai perasaan, aku sudah putus. Kutuk apa enggak, nggak usah pakai perasaan, pakai iman ya Pak ya. Pakai iman. Ya. Nah, kemudian di dalam kitab Samuel 28 disebutkan Raja Saul memanggil roh Samuel yang sudah mati. Menurut Pak Daud, itu benar-benar Samuel atau arwah orang mati? Bukan. Pertama, kalau itu roh Samuel, ingat, Nabi sama dukun pangkatnya tinggi mana? Nabi kan? Ya. Kalau suatu roh bisa dipanggil, itu tingkatnya lebih rendah dari pemanggil. Kedua, muncul dari dalam tanah. Sesuatu yang datang dari Tuhan itu datang dari atas. Elia, Musa. Nah, yang ketiga, nubuatnya tidak terjadi. Dikatakan, Saul, kau dan keluargamu akan bersama-sama aku besok. Kenyataannya, Mephiboset dan anak Saul
namanya Isi-Boset lolos dari pertempuran itu kan. Iya. Termasuk Mikal, istrinya Daud. Hmm. Artinya tidak semua keluarga Saul mati hari itu. Nah, yang keempat, dari buahnya lah kamu akan tahu. Buahnya apa? Saul bunuh diri. Iya. Wah, luar biasa. Kemudian, Shalom Pak Daud, saya mau bertanya tentang kalung kesehatan. Dari manakah asal energi dari kalung kesehatan itu? Itu selalu berbau sugesti ya. Sugesti sesuatu yang belum tentu benar. Tidak usah dipikir lah. Nah, kemudian kalau melayani pelepasan, kemudian tidak ada manifestasi, apakah dikatakan bahwa itu tidak berhasil? Dalam pelayanan pelepasan, penting itu bukan manifest, tapi bebas dan lepas. Iya. Itu Jadi tergantung iman manifestasi juga ya, Pak ya. tergantung iman kita. Harus percaya bahwa di dalam darah Yesus, di dalam nama Yesus sudah lepas, begitu kita Iya. doakan gitu ya Pak ya. Iya. Ada suatu hal ya dalam pelayanan pelepasan itu dulu itu zaman dulu ya, kentut, repot toh manifestasi kentut. Habis pelayanan mabok semua kan tidak semua harus gitu. Yang lain ini pelepasan jadi kerasukan, kenapa taunya lari semua. Dan dalam kondisi seperti zaman sekarang ini ya, Pastor Deborah ya, investasi bodong tuh banyak terjadi. Iya, betul. Makanya dalam kondisi apapun harus tetap berpikir logis, jernih kan. Betul. Iya. Nah, itu Pak Daud. Sekarang ini kan yaitu mau menghadapi inflasi. Kan Pak Daud itu menyampaikan waktu itu ya di khotbah-khotbah Pak Daud untuk orang kalau bisa beli emas atau beli tanah, ya kan? Ya. Nah, bagi banyak yang bertanya bagaimana dengan yang tidak punya uang, apa yang harus dilakukan untuk memasuki masa-masa susah, krisis atau inflasi ini? Apa yang mereka harus lakukan? Fokuskan talenta potensi yang ada. Kita semua kan pasti punya potensi. Kita semua pasti talenta. Nah, itu yang difokuskan aja. Mempertajam namanya talenta dan ini potensi kita. Iya, terus kayak tadi itu ya Pak ya, setia mengerjakannya ya Pak ya, setia untuk mengerjakan itu. Iya. Iya ya, luar biasa. Kemudian di dalam Markus 5 ayat 12, kenapa roh-roh itu meminta memasuki babi? Bukankah itu roh? Kok mintanya masuk babi? Gimana itu? Pertanyaannya. Nah, maunya roh. Maunya roh. Terserah rohnya ya Pak ya? Iya, itu bukan urusan kita. Urusan kita. Urusan kita ngusir ya Pak ya? Oke. Pertanyaan yang kurang 3 lagi. Mana tadi ya? Ini. Kayaknya sudah deh pertanyaannya. Sebentar ya Pak. Yang lain cuma didoakan sama tugasnya. Oke. Pastor di chat ada. Hah? Ada lagi pertanyaan? Di chat. Di chat ya? Chatnya pastor maksudnya. Oh, di chat saya ya? WhatsApp. Hah? Di chat direct ya? WhatsApp. Oh, di WhatsApp. Oke. Sebentar ya. Dari YouTube, dari live YouTube. Oke. Dikatakan, Shalom Pak Daud, apakah teknologi seperti chip bisa dikalahkan dengan doa? Itu mumet ya. Nggak usah diributin lah. Betul, Pastor? Kecuali chipnya itu jimat, baru diusir setannya, kan gitu. Lah kalau chip ini kan apa ya, besi ya, benda ya, jadi ya cara harus musnahnya dibuang, gampang, bukan didoakan. Dibakar gitu loh. Dibuang, dibakar ya kan, bukan didoakan karena ini benda ya kan, ini benda padat. Nah, ini yang terakhir. Pak Daud bertugas di istana. Apakah Pak Daud menemukan ada dampak dari doa-doa orang percaya? Pasti ada toh. Ya pastilah.
Buktinya Indonesia sampai sekarang masih ada tuh. Iya, padahal harusnya sudah bangkrut dari dulu ya Pak Daud ya, Indonesia ya. Iya. Kan dikorupsi Gini, sampai bertahun-tahun. karena gini ya, Indonesia ini yang pertama rakyatnya sudah terlatih. Oh iya, Rakyatnya sudah terlatih. Coba terlatih. kalau orang bule, orang Amerika masuk Indonesia makan lombok, mencret lah dulu. Betul? Iya. Atau diare, betul? Apalagi makan rujak cingur, betul enggak? Nah, kalau di Indonesia udah biasa, betul? Betul, betul. Jadi yang krisis model apapun masyarakat rakyat Indonesia sudah biasa. Terlatih. Terlatih udah. Karena keadaan. Kedua, SDM, sumber daya alamnya itu bagus kan. Ada namanya itu, yang namanya itu mineral-mineralnya. Ketiga, didukung 2 musim. Nah, yang paling susah itu kalau 4 musim kan. Nah, itu. Jadi makanya Indonesia itu selalu dalam kondisi krisis apapun itu tetap stay aja. Iya. Gak usah banyak-banyak. Asal mau capek sebentar aja di Indonesia, nanam bayam ya bisa kok. Betul. Pelihara Karena, ayam gitu ya Pak ya. karena didukung dengan 2 musim. Oh iya, di 2 musim itu ya. Kalau di negara lain kan banyak 4 musim. Iya. Betul. Iya, survei membuktikan ya orang-orang yang dari luar negeri itu kalau datang ke Indonesia mereka murus-murus katanya karena mereka terbiasa terlalu bersih. Kalau kita kan makan ada lalat hijau pun sedap aja kita nggak sakit perut kan karena sudah Untuk vitamin nih. vitamin. Itu kasih karunia ya kan, yang jualan sih pakai tangan yang cuek-cuek aja kita sehat. Tapi kalau orang bule datang itu langsung murus saudara. Gitu, langsung murus dan sebagainya. Nah, itu kasih karunia untuk orang Indonesia, kebal. Ya, dahsyat. Terima kasih Pak Daud. Nah, sekarang kita mau mendoakan orang ya Pak Daud ya. Ya. Ya, kita akan mendoakan. Saya serahkan kepada Cik Yulanti ya untuk memanggil siapa yang didoakan. Saya tidak bisa membaca di chat, jadi saya tidak tahu siapa yang minta didoakan. Jadi saya serahkan kepada Doakan global aja. Global aja ya Pak. Nggak usah satu-satu 5 orang, nggak usah Pak. Langsung global. Langsung aja. Langsung global aja ya. Oke, Iya. jadi Pak Dautoni mendoakan untuk semua yang ada di Zoom sama yang di YouTube ya Pak ya. Yang ikut YouTube Live banyak yang ingin didoakan. Jadi Pak Dautoni hari ini akan mendoakan secara global. Saudara percaya, saudara tangkap apa yang didoakan oleh Pak Dautoni. Karena yang menyembuhkan itu nama Yesus dan iman saudara. Nah, saudara ikuti aja doanya Pak Dautoni. Silakan Pak Daud. Mohon kuasa Yesus bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap, keluar demi nama Yesus. Segala kutuk, segala mantra, segala jin, segala roh jahat, keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus sembuhkan. Yang sakit kau sembuhkan Tuhan. Kuasa bilur Yesus sudah menyembuhkan. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Dan nama Yesus ilmu dimuliakan. Haleluya. Amin.